Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada Ibu Rahmawati selaku dosen mengampu dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan juga teman sekalian, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil observasi kami dan juga analisis tentang kasus yang kami anggap yaitu ada pengaruh maraknya kasus bullying terhadap berjalannya proses berjalan. Ya, sebelum masuk ke pembahasan materi, izin kami untuk memperkenalkan diri. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Mas Dari Effendi dan juga ada rekan saya yaitu Muhammad Dafa Santoso, Marsha Ramadan dan Muhammad Iqbal Siregar. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama ini yang akan saya dan kelompok bahas yaitu adalah pertama latar belakang mengapa kami mengangkat tema kasus bullying ini juga dan mengapa kasus ini itu menjadi sangat penting dan juga menjadi fokus kami yaitu dalam beberapa tahun terakhir ini, fenomena bullying di lingkungan pendidikan semakin mendapat perhatian serius. Bullying yang dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying telah menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan dan keamanan peserta didik di sekolah. Maraknya kasus bullying tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tapi juga pengaruh besar terhadap proses dan hasil belajar mereka. Salah satu dampak yang paling terlihat dari bullying adalah terganggunya konsentrasi belajar peserta didik yang mengalami bullying cenderung merasa cemas, takut, bahkan trauma, sehingga mereka kesulitan untuk fokus dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Dan lingkungan belajar yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan kondusif, justru malah sebaliknya, yang berubah menjadi sumber tekanan yang mengganggu perkembangan akademik dan emosional para siswa. Nah, tujuan dari observasi ini terhadap fenomena ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kasus bullying yang berada di tengah-tengah masyarakat ini mengaruhi konsentrasi belajar peserta didik. Dengan memahami hubungan antara bullying dan konsentrasi dalam pembelajaran, pihak sekolah dan pendidik dapat menyusun strategi dan langkah pencegahan dalam penanganan yang tepat agar terciptanya lingkungan belajar yang aman, sehat, dan juga dapat mendukung sepenuhnya perkembangan eh, yang optimal pada siswa atau peserta didik. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pembahasan yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada poin pertama tentang dampak bullying pada proses pendidikan. Dampak bullying pada proses pendidikan ada beberapa, yaitu yang pertama ada menurunkan prestasi akademik, korban kesulitan belajar, dan kesulitan konsentrasi dan sering absen. Yang kedua adalah gangguan psikologis. Gangguan psikologis yang peserta didik dapatkan ketika mendapat bullying yaitu dapat memicu kecemasan, depresi, dan rendah diri pada siswa. Dan poin ketiga adalah lingkungan belajar yang tidak kondusif. Suasana sekolah jadi menakutkan, menghambat interaksi positif. Selanjutnya adalah penarikan diri dari sekolah. Korban cenderung menghindar, sering tidak masuk sekolah. Dan yang terakhir selanjutnya ada hambat perkembangan sosial, yaitu merusak kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi siswa. Boleh di next. Nah, poin selanjutnya adalah penyebab maraknya bullying. Penyebab maraknya bullying dapat dibagi dalam beberapa poin. Poin pertama yaitu adalah kurangnya pengawasan. Sekolah minim intervensi cepat dan tegas. Dan yang kedua adalah pengaruh media sosial. Munculnya cyberbullying yang lebih luas dan sulit dideteksi. Selanjutnya adalah norma sosial longgar. Anggapan bullying sebagai kenakalan biasa dapat menyebabkan banyaknya kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya ada masalah keluarga. Siswa dari lingkungan kurang perhatian lebih rentan terkena bullying. Dan yang terakhir ada ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku memanfaatkan kelemahan korban untuk membuli korban tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada poin pencegahan dan penanganan bullying. Beberapa solusi yang bisa
jelaskan untuk mencegah dan menangani bullying ialah memberikan edukasi anti-bullying, sosialisasi rutin bagi siswa, guru, dan orang tua tentang bahayanya bullying akan dapat mencegah atau menangani bullying tersebut. Dan yang kedua ada peraturan sekolah yang jelas. Penegak kebijakan harus lebih jelas dan transparan terhadap murid-murid yang melakukan tindak bullying di sekolah. Dan yang ketiga adalah peran aktif guru. Peran aktif guru yaitu guru dilatih deteksi dan intervensi bullying supaya dapat menangani bullying dan mencegah bullying supaya tidak terjadi bullying bullying selanjutnya. Nah, yang keempat ada keterlibatan orang tua. Komunikasi dan kerjasama aktif antara sekolah dan orang tua dapat menjadi langkah awal pencegahan dan penanganan bullying supaya orang tua dapat berkoordinasi juga dengan sekolah untuk memberikan edukasi tentang bahayanya bullying di lingkungan sekolah. Dan ada selanjutnya adalah dukungan psikologis, penyediaan konseling bagi korban dan pelaku supaya korban dan pelaku dapat mengetahui kesalahannya, pelaku dapat mengetahui kesalahannya dan bisa mengubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang lebih baik serta meninggalkan keburukan-keburukan perilaku bullying tersebut. Dan yang terakhir ada ciptakan budaya sekolah yang positif. Promosikan inklusivitas dan saling menghargai antar peserta didik, antar guru, antar karyawan-karyawan supaya hal ini dapat dicontoh bagi para murid supaya murid bisa mencontoh guru-gurunya, karyawan agar tidak melakukan bully. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, terima kasih kepada Ahmad Haidar dan juga Marsal Ramadan yang sudah menjelaskan beberapa materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke hasil analisis. Analisis yang kita bahas adalah analisis yang terjadi di SMA Serpong. Kasus bullying yang terjadi di SMA Serpong melibatkan sejumlah pelajar yang melakukan tindakan perundungan terhadap salah satu siswa di sekolah tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa disebut Kemen PPPA telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan hak-hak anak yang terlibat baik korban maupun terlapor terpenuhi. Boleh dilanjut? Sekarang kita masuk ke contoh-contoh hasil analisis yang sudah kami buat. Yang pertama ada di proses hukum. Proses hukum adalah menurut dalam kasus bullying ini melibatkan penyelidikan oleh pihak berwenang untuk menentukan tindakan yang tepat terhadap perilaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan perundungan tidak dibiarkan begitu saja dan bahwa ada konsekuensi bagi pelaku yang terlibat. Kemen PPPA berkomitmen untuk memantau perkembangan kasus ini agar semua langkah yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan melindungi hak anak. Yang kedua, pendampingan dan juga perlindungan. Pendampingan yang diberikan oleh Kemen PPPA dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi bertujuan untuk memberikan dukungan kepada semua pihak terlibat, tidak terkecuali kepada pihak yang terkait untuk membullying ini ya. Ini termasuk memberikan konseling kepada korban untuk membantu mereka pulih dari trauma akibat perundungan, serta memberikan bimbingan kepada pelaku untuk memenuhi kesalahan mereka dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Yang ketiga, hak pendidikan. Hak pendidikan adalah salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap anak. Dalam konteks ini, meskipun anak terlapor terlibat dalam proses hukum, mereka tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemen PPPA menekankan bahwa sekolah harus tetap memberikan akses pendidikan kepada anak terlapor, sehingga mereka tidak akan kehilangan kesempatan belajar dan berkembang. Ini juga penting untuk mencegah dampak negatif jangka panjang masa depan mereka. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan yang ada harus mendukung perlindungan anak dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Kemen PPPA dan Kemendikbudristek
bekerja sama untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan sekolah mencakup perlindungan terhadap kekerasan dan juga bullying. Persetujuan dari orang tua atau wali dan pihak sekolah juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan anak. Yang terakhir yaitu Zero Tolerance Policy. Kebijakan Zero Tolerance terhadap kekerasan di sekolah berarti bahwa setiap tindakan bullying atau kekerasan akan ditangani dengan serius dan tidak akan ditoleransi. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua siswa. Meskipun insiden bullying terjadi di luar lingkungan sekolah, pihak sekolah tetap memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus tersebut dengan cara yang sesuai, termasuk memberi pendidikan dan dukungan kepada semua siswa yang terlibat. Boleh dilanjutkan. Oke, sebelumnya terima kasih rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Kita sampai di kesimpulan dan saran, yang dimana bullying merupakan masalah serius yang dapat menghambat jalannya proses belajar di lingkungan pendidikan. Maraknya kasus bullying, baik secara fisik maupun verbal, dapat menurunkan motivasi belajar siswa dan juga menyebabkan gangguan psikologis serta menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar. Untuk itu akibatnya prestasi akademik siswa menurun dan hubungan sosial antar siswa pun terganggu. Oleh karena itu penting bagi semua pihak, sekolah, guru, orang tua, dan siswa sendiri untuk memahami dan dampak negatif bullying dan bersama-sama mencegahnya. Untuk sarannya sendiri, yang pertama, pihak sekolah sebaiknya lebih proaktif dalam menerapkan kebijakan anti-bullying serta menyediakan layanan konseling bagi korban maupun pelaku bullying. Yang kedua, guru dan tenaga pendidik perlu meningkatkan pengawasan serta menciptakan suasana kelas yang inklusif dan suportif. Untuk yang terakhir, orang tua diharapkan lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan anak dan mengajarkan empati serta nilai-nilai positif sejak dini. Boleh dilanjut teman saya. Baik, mungkin itu adalah tadi hasil analisis dan pembahasan kami tentang kasus bullying yang kami angkat di Serpong. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan eh, wawasan baru juga pandangan baru dan juga kita bisa menjadikan fokus utama ini bullying ini sebagai fokus utama kita karena sudah banyak korban dan juga maraknya kasus bullying yang terjadi yang mengganggu dari proses belajar siswa juga perkembangan akademik dari siswa itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.